Ireng. Sing putih sing kene padha-padha aku. Sebelum datang ke Indonesia bawa bedil, Pak. Kapal perang. Ya. Mereka sudah memerangi kita, Pak. Dengan mengirim seorang namanya Abdurrahman. Siapa? Abdurrahman. Siapa gue, Pak? Gorgronya. Nah, gini, Pak. Senop Gorgronya. Bapak Ibu. Sebelum ke Indonesia, Pak, datang ke Mesir. Sudah, Pak, didesak itu. Ke Mesir. Belajar bahasa, berubah paspor. Apa namanya? Baru ke Mekah. Ngaji, Pak, ngapal Quran. Baca hadis. Arba'in. Bahasa Arab, Arba'in yang dibaca. Ada, Pak? Ternyata sambil memantau, Pak, cari-cari kelemahan Umat Islam. orang Indonesia, Pak. Halo, Pak, baca di sejarahnya. Terus baca dulu. Belum. Bapak Ibu, senang harganya Bapak Ibu menjumpai Bapak-bapak tokoh Indonesia, Bapak Ibu ikut ngasih bareng, bla bla bla, Bapak Ibu. Salah satu poin, Pak, ini ilmu baru, Bapak Ibu. Kondo-kondo, nggak ada nih. Boleh kondo-kondo, Pak. Ternyata, Pak, dari dulu kala, ya, kultur kita, Pak, watak kita, Pak, orang Islam itu sangat menghormati orang Arab. Sangat apa? Menghormati orang Arab. Kenapa? Keturunan Nabi Habib. Halo, apa? Habib. Ini kultur kita, Pak. Kita itu sudah rendah diri, Pak. Kita ketemu dengan orang Arab. Paham? Gitu? Itu sampai sekarang, Pak. Oh, ini orang Indonesia, kelamanya orang dulu orang Jawa, Pak. Akhirnya Bapak Ibu, senang harganya, nyari-nyari orang Arab, poin Arab, irungin bangir, halo, apa? Irungin bangir, Pak. Kirim ke Indonesia. Kirim ke Indonesia. Itulah, maaf. Ini sejarahnya, kenapa Arab kok mesti kabin? Tadi pokoknya Arab, Pak, dulu itu. Pokoknya Arab ya. Karena dia melihat celah Indonesia itu hormat dengan orang Arab. Betul minyak di toko. Halo, apa? Halo, orang paham katanya. Itu, Pak, jom tangan. Itu mereka untuk senjata. Untuk apa? Senjata. Bila Bapak Ibu nyuruh sewu, dulu ada ulama, kata mereka, Pak Bu, yang pertama kali memfatwakan tidak boleh memerangi VOC, itu namanya Utsman. Itu ulama diketahui itu orang Arab, Bapak Ibu. Memanfaatkan. Dimanfaatkan, Pak Bu. Itulah, Bapak Ibu. Dan dibayar ya? Ya. Jadi tadi Londo sudah perang kita lewat apa tadi? Bukan bedil, Pak. Agama yang kita diperangi. Dipecah belah. Dengan macam-macam sholawat palsu. Halo, apa? Sholawat palsu. Yang baca ini sampai kata Quran 7 kali, Pak. Kita sudah diperangi ideologi kita, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Dulu, Pak. Kapan? Mustafa Cilik, Pak. Mustafa Cilik, Pak. Saya juga, Masya Allah. Kata guru kita, Pak, Londo datang untuk mengambil rempah-rempah, gitu toh? Iya. Berapa? Rempah. Ada ini, ada itu, Bapak Ibu. Nah, kebetulan, Bapak, di belakang rumah Bapak saya itu banyak rempah-rempah, Pak. Gak kupain malahan. Gak kupain, Pak Bu. Batin saya, namun batin ya lupa. Paham, Pak? Artinya apa? Kalau hanya rempah-rempah, memang, tapi nggak terlalu pengaruh banyak dengan kehidupan kita beragama, Bu. Nggak ada, Pak Guru. Nggak ada satu guru.
Lonto datang untuk merampok agama kita, nggak ada yang gitu. Hanya mau remah-remah, lu enak tuh remah kok. Paham apa maksudnya? Iya. Kutunya Pak Agung mengatakan, Lonto datang untuk merusak agama kita, merusak moral kita. Halo? Iya. Bisa gitu Pak. Jadi orang tuh dibangkitkan emosi keagamaannya, bukan remah-remah itu. Remah-remah penting. Emas apa lagi? Tapi ada yang lebih penting yang dijajah oleh siapa? Lonto Ireng tadi. Ya, apa itu Pak? Agama. Agama. Bila Bapak Ibu, yang diperangi siapa? Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai. Betul Pak? Sekalipun rojo Pak, itu semuanya diambil, nggak apa-apa. Kalau bisa kompromi, kalau kiai nggak bisa kompromi, karena agamanya yang diusir. Nah Bapak Ibu, kembali pada perang atau kafir harbi. Itulah yang diperangi, yang dibunuh oleh kita. Siapa? Kafir yang memusuhi kita, baik musuh agama apalagi musuh negeri kita, memusuhi, mengambil, merampok harta dan kita. Itulah yang kata Nabi, umirtu an qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai mereka syahadat, kalau udah syahadat aman. Kalau syahadat aman. Ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Sudah syahadat, siapapun Pak, Lonto Ireng, putih, apapun namanya, ya, kalau sudah syahadat maka dijamin aman. Artinya tidak boleh diperangi. Jamaah, Bapak Ibu, darah orang Islam, darah orang yang bersyahadat, orang yang setetes darah, apalagi sak piring, setetes saja, agla minat dunia wa mafiha, lebih mahal daripada dunia seisinya. Itu kata Nabi. Qatratu damin, setetes darah. Orang Islam apa? Agla minat dunia wa mafiha, lebih mahal daripada dunia seisinya. Bapak Ibu, tadi Pak Pul membaca judul, artinya apa Pak tadi? Kehormatan Muslim. Harumnya apa Pak? Harumnya darah dan harta orang Muslim. Jinjingan apa namanya? Judulnya apa? Kehormatan Muslim. Kehormatan Muslim. Muslim. Bagus Pak. Mas saya ingin compare betul. Bapak Ibu, hadis yang satu judulnya bisa beda-beda. Tergantung sudut pandang mana yang kita ambil. Ya. Yang punya Bapak kehormatan Muslim. seorang Muslim Pak. Seorang Muslim Pak sangat terhormat, dihormati, dihargai, dimuliakan. Sampai setetes darahnya saja lebih mahal pada dunia dan isinya. Punya Pak Rizbul, keharaman darah sama. Ya. Sehingga kalau sudah bersyahadat tok, baru syahadat tok Pak, belum sholat, belum yang lain, sudah harus dijaga darahnya, tidak boleh ditembak, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai Pak. Jemaah, Bapak Ibu, ada kisah menarik, perhatikan. Ya. Suatu ketika ada perang, ya, pasukan Nabi dengan orang-orang kafir Bapak Ibu. Ya. Ada seorang, ya, prajurit gagah berani Bapak Ibu, namanya Usama. Siapa Pak? Usama bin Zaid bin Haris, cucu angkat Rasulullah. Ya. Ini hebat Bapak Ibu. Saking hebatnya, usia 18 tahun sudah diangkat panglima. Usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Diangkat panglima. Anak kita Pak 18 masih main HP. Gitu. Masih tiktokan. Dia Bapak Ibu dan satu lagi saudari Ansori namanya. Perang berhadapan dengan kafir Pak.
Ada kafir yang gagah, cerdas, berani, Pak, hebat, yang mampu membunuh sekian banyak orang Islam. Ya, orang Islam dibunuh bantu. Nah, terakhir berhadapan dengan Usamah bin Zaid. Wah, baru ketemu dengan lawan Bapak Ibu. Dulu kan duel Bapak Ibu. Duel. Singkat cerita Bapak Ibu, laki-laki yang sudah membunuh banyak orang kita tadi itu lari dia. Dikejar Usamah, kepepet. Halo? Kepepet. Tinggal Pak. Beres. Halo? Apa? Berapa Pak? Beres. Orang yang bet gitu loh. Tinggal Pak, bet Pak. Itu sih kafir. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam. Ansori temannya lari dia, nggak mau membunuh. Kenapa sudah syahadat? Dengar hadis ini, ya tak? Nah, Usamah lalu belum mati Pak. Udah selesai tak? Belum selesai. Pulang perang baru ada cerita sampai pada Nabi Duko Pak, marah besar. Usamah dipanggil. Usamah, kenapa ente? Ya Rasulullah, dia itu paling pura-pura paling. Apa Pak? Kenapa? Istiadatnya siapa? Usamah. Kenapa kok pura-pura? Ya sudah kepepet kok. Baca saja, tak bunuh saja Pak. Ini bahasa saya Pak. Barangkali bagus. Hah? Jelas Pak Beliau? Kata Nabi, apa ente pernah membelah dadanya? Oh ya enggak. Masa ente tahu hatinya? Enggak tahu. Usamah kalau sudah bersyahadat itu terjaga, terlindungi darahnya. Setetes darahnya lebih mahal daripada Masya Allah. Bapak Ibu itu. Di kapan mereka diperangi? Sampai bersyahadat. Kalau pertanyaannya tadi terus Usamah gimana hukumnya? Nah Bapak Ibu, jadi ini nanti ada hukum namanya istihad. Usamah beristihad, ya, sudah beristihad, pikir panjang, analisanya menyimpulkan, oh dia itu paling orang itu pura-pura, jika bunuh saja. Itu istihadnya siapa? Bapak Ibu, ini ada cerita. Saya dengar dari salah seorang Ustaz Bapak Ibu. Ya, pokoknya kita tidak boleh menilai, ya, tidak boleh apa? Menilai seseorang, ya, hanya dengan asumsi. Di Bapak Ibu ya, nah suatu hari Pak di Afrika sana, di mana? Di Afrika sana Bapak Ibu. Ya. Kasusnya sama dengan Usamah tadi. Ada seorang pendeta kejam, jahat, biadab Bapak Ibu. Udah nyebain jelek. Ya. Perang dikejar oleh seorang pasukan kita Bapak. Dia masuk sumur. Ceritanya itu. Ya. Singkat cerita dibiarkan. Tidak dibunuh. Kenapa nggak konangan Usamah soalnya? Paham? Nggak konangan siapa? Usamah ya. Ya, dibiarkan Bapak Ibu. Ya, aman selamat. Kalau ternyata Bapak Allah membukakan hatinya lewat kasus itu. Oh iya ya, kok Islam kok baik ya? Hanya dengan syahadat kok pura-pura kok aman ya? Itu apa? Bisa? Hanya dengan apa? Syahadat kok pura-pura kok aman. Justru membukakan hatinya, itu hidayah. Hanya dia Islam betul, iman betul Pak, sehingga jadi dai besar di Afrika sana. Nah, ya Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang Pak itu ya, hukumlah dengan lahiriahnya. Lahiriah syahadat sudah selesai. Ini banyak kasus.
Pertanyaannya, Ustadz, ada teman kami, tetangga kami, atau orang jauh sana, nggak pernah sholat sekalipun, nggak pernah belas. Ada nggak gitu? Sampai bojo pun kalau sholat pun, udah biasa minimal bojo mangkat, minimal biasanya, gitu. Sholat enggak, Jumatan enggak, terawih apalagi bojo ning mangkat. Ada kayak gitu? Ya tak? Qadarullah meninggal. Disolatkan jenazah enggak apa-apa. Ya tak? Nah, hanya dulu dok waktu nikah baca syahadat. Kapan syahadatnya? Waktu nikah dok? Ya. Itu pun dibimbing oleh Pak Kawa. Asyhadu alla ilaha gitu Pak. Nah, ini fitnah Bapak. Kalau kita ikut hadis ini tetap disolatkan. Kenapa? Dia sudah pernah baca syahadat. Baik Bapak Ibu, diperanlah mereka hatta asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sudah bersyahadat maka hukumnya hukum orang Islam. Dia disolatkan jenazah. Dia dapat hak-hak yang lain. Kalau sudah apa? Bersyahadat maka dijamin aman jiwanya, hartanya dan hak-haknya yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Syahadat baru satu bagian. Allah juga perintah agar kita semuanya Bapak Ibu memerangi mereka orang kafir sampai menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Jadi syahadat belum paket utuh. Harus ada paket yang lain itu apa? Yuqimus sholat. Bapak Ibu, kalau kita urutan hadisnya, aku Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia kafir, betul? Dan aku diperintahkan untuk menegakkan sholat. Artinya apa? Nabi pun diperintah untuk mendirikan sholat, betul? Paham? Apa poinnya? Nabi pun diperintah apa? Menegakkan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada orang ngaku apa namanya, gitu, sehingga bebas sholat, ada gitu, ngaku wali Pak, wali kutub, rasa nganggo sholat, rasa nganggo, kenapa? Sudah marifat Pak, itu bohong, itu keliru. Nabi pun diperintahkan sholat. Kok nggak pernah kelihatan sholatnya? Sholatnya di Mekah sih. Oh, iya. Bapak Ibu, sholatnya di mana? Di Mekah. Nabi itu cinta Mekah banget. Hijrah ke Madinah. Sholatnya ya di Madinah, nggak di Mekah. Enggak. Paham Pak? Ya. Abdullah bin Mubarak. Tapi ulama besar. Ya. Beliau berkata, saya warga Mekah. Saya warga Mekah. Tahu persis fadilahnya Mekah. Tapi aku tinggalkan Mekah. Kata siapa? Abdullah bin Mubarak. Iya. Kenapa? Tugas berdakwah, tugas berjihad. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi, halo, sahabat, mereka tahu nggak kalau Mekah itu lebih afdal? Tahu banget. Baik, gimana makamnya Abu Ayyub Al-Ansari? Gimana? Makamnya Abu Ayyub Al-Ansari di mana? Makamnya Pak? Di Turki Bapak. Di mana? Turki itu. Artinya apa? Kalau dia itu kayak tadi orang yang pokoknya Mekah. Sahabat Nabi wafatnya di Turki. Sahabat yang lain makamnya di Cina. Siapa Bu? Sudah tahu mau coba Ibu. Siapa Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, makamnya di mana? Cina hari ini Bapak Ibu. Ya. Masih ada makamnya. Artinya apa? Sahabat Nabi ternyata juga lang-lang buana untuk berjihad, untuk berdakwah. Nah kita kok ngaku yang Mekah kabeh.
Berita nggak ketok di mana? Di Mekah. Tidak. Nabi diperintah sholat. Wa yu'tuz zakat. Aku diperintah Allah untuk orang agar sampai mereka menunaikan zakat. Bapak Ibu, ini tolong dicatat sebab terjadinya hadis. Asbabul wurudnya hadis. Kenapa ada hadis ini Bapak Ibu? Ya. Ketika Nabi wafat Bapak Ibu, terjadi fitnah luar biasa. Terjadi fitnah yang luar biasa. Apa itu fitnahnya? Mereka pada murtad. Orang kampung Mekah pada murtad. Banyak orang Arab yang murtad ikut Nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Bapak Ibu. Waktu itu terjadi perdebatan tajam, keras antara Umar dan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya perangi mereka. Kenapa? Gak bayar zakat. Halo Bapak diperangi kenapa? Tidak bayar zakat. Mereka pinter, kayak sekarang pinter. Dulu zakat kan Nabi yang urusi. Ya, amanah, jujur kita bayar. Sekarang nggak bayar. Sehingga mereka murtad karena tidak mau membayar zakat. Jadi perang murtad Bapak Ibu. Dan banyak terbunuh sahabat Nabi, terbunuh. Kenapa? Abu Bakar ngotot harus diperangi mereka itu. Kenapa? Membedakan antara zakat dan sholat. Abu Bakar dengan semboyannya yang memisahkan sholat dan zakat, maka saya perangi. Dia murtad. Wallahi seandainya mereka itu tidak zakat dengan seutas kendali kudanya, tak perangi. Paham Ibu? Kata Abu Bakar, kalau mereka itu gak bayar zakatnya hanya senilai kendali kuda kecil itu, tak perangi. Apalagi 1 kilo emas. Kenapa? Pentingnya zakat. Dengan sholat sama pokoknya. Umar menolak. Bapak, ternyata Bapak Ibu, sekelas Umar, Abu Bakar belum pernah dengar hadis ini. Halo? Sekelas siapa? Umar, Abu Bakar belum dengar hadis ini. Hadis yang ke-8 nih Bapak Ibu. Ya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara mereka, Umar dan Abu Bakar. Nah, baru ternyata datanglah hadis ini dari Abdullah bin Umar. Poinnya Bapak Ibu, ternyata tidak selalu senior itu lebih ngerti tentang hadis Nabi. Tidak selalu. Bahkan juniornya lebih. Umar nggak ngerti, anaknya mana ngerti. Paham Bu maksudnya? Kenapa demikian? Gitu. Ini Umar kan nggak ngerti. Kalau ngerti kan nggak ada perbedaan pendapat. Wong jelas diperangi sampai bayar zakat. Ya kok Umar kok menolak? Ternyata Umar belum dengar hadis. Ini justru anaknya yang kesimpulannya tidak semua senior sahabat lebih tahu daripada juniornya. Itu sah-sah saja. Kenapa? Halo senior, ada hari ini senior yang nggak datang pengajian, ada nggak? Banyak dong. Hari ini Pak, senior nggak datang juniornya datang. Alhamdulillah. Jadi seniornya nggak dengar, juniornya. Nah, itu Pak paribasnya begitu. Ketika datang hadis ini, baru iya. Kalau udah sikat semuanya perangi. Sepakat Umar dan Abu Bakar. Kenapa ada hadis berarti perintahkan perang sampai mereka itu menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Jelas Bapak Ibu. Baik kalau sudah zakat, sholat, syahadat, maka terlindungilah jiwanya dan hartanya. Kecuali
hak-hak agama Islam. Islam alhamdulillah. Tapi ternyata kalau Islam itu dilanggar hak-haknya maka boleh dibunuh. Paham? Udah syahadat, aman. Darahnya, hartanya aman, dijamin. Kecuali kalau melanggar hak-hak agama Islam. Apa itu hanya? Ada 3. Berapa Pak? 3. Kalau 3 ini dilanggar, maka boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Saya ulangi, sudah syahadat, maka dilindungi jiwanya. Kecuali melanggar 3 hal ini, atau 1 dari 3 hal ini. 1 Pak, agamanya, syahadatnya, imannya dilanggar karena dia murtad. Apa? Ini melanggar hak Islam. Karena orang murtad, ulama semua sepakat itu hukum Islam dibunuh. Tentu Bapak Ibu ada prosesnya, jangan tergesa-gesa. Dikasih waktu jeda dulu bertaubat, dinasihati sekian hari, sekian bulan, nggak mau taubat, apa? Ya, kenapa dia melanggar hak Islam? Ya, dia syahadat, kok murtad, sudah dibunuh. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Banyak Pak orang murtad. Oh. Ya, dibunuh nggak? Yaudah orang Indonesia kali ya. Kan cara agama Islam Bapak Ibu ya. 2, Bapak Ibu, maaf, orang yang membunuh orang, para pembunuh, maka dikisos. Ya, sekalipun dia bersyahadat membunuh orang maka dikisos. Kenapa? Dia melanggar hak agama Islam. Ya, jadi orang Islam boleh dibunuh. Kenapa? Melanggar hak agama Islam, yaitu dia membunuh orang lain dengan cara apapun pembunuhnya Bapak Ibu. Apakah yang membunuh dengan alat tajam, alat tumpul, bahkan alat kontrasepsi? Halo? Alat apa namanya? Masa menggugurkan itu alat apa pokoknya? Aborsi. Ya, maaf, menggugurkan. Ya, kalau sudah bernyawa hidup, kok digugurkan Pak, kena hukum. Apa itu hukumnya? Kisos. Ya, hukumnya apa? Kisos. Yang ketiga Bapak Ibu adalah orang yang sudah pernah menikah sah zina, maka hukumannya hukum mati dengan dirajam. Halo, apa Pak? Hukum mati dengan dirajam. Siapa dia? Orang yang sudah pernah menikah sah berbuat zina, hukum mati, hukumannya rajam. Itulah 3 haknya Islam. Kalau dilanggar maka boleh dibunuh. Murtad, zina muhsan, atau orang yang membunuh orang lain, namanya hukum kisos. Nah, baik Bapak Ibu, yang terakhir, ya, kalau ternyata sudah dibunuh Bapak Ibu, ternyata dia itu hatinya Islam, atau sebaliknya dibiarkan hidup tapi dia murtad, wa amruhu 'ala Allah, hitungan hisabuhu 'ala Allah, hitungannya Allah yang maha tahu. Kita hanya bisa menghukumi secara lahiriahnya saja. Tadi Bapak Ibu, ada orang bilang asyhadu an la ilaha, dibunuh. Kok kenapa dibunuh? Padunya kayak Rasulullah. Anda tahu hatinya. Nah, halo, hari ini Bapak Ibu tadi orang nggak pernah sholat, Jumatan juga Anda, Id pun juga Anda, disolatkan nggak? Disolatkan nggak? Disolatkan.
Tapi kita nggak tahu artinya kayak apa. Yang tahu siapa? Allah nanti di hari akhir. Itu analoginya. Jadi urusan hati urusannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia rahmatullah itu tadi Bapak Ibu luar biasa hadis kita hadis yang ke-8 hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Terus Faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Muka ada manfaatnya Bapak Ibu. Demikian kajian kita setelah tadi peringatan Maulid Nabi dengan membaca sunnah Rasul. Jamaah Bapak Ibu, sedikit saja mengingatkan hari ini yang nyaris sunnah-sunnah Nabi itu sudah ditinggalkan, maka dengan libur hari ini mengingatkan, mari kita Bismillah berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari yang paling kecil sunnah keseharian kita, dari makan minum kita, tidur bangun kita, perilaku kita, semuanya ikut sunnah-sunnah Rasul. Itulah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hari ini ada kabar, ada berita duka ibunda dari Bapak Agus Fadli yang wafat semalam di Jakarta sana. Namanya siapa Pak? Dan siapa namanya Mi? Ibu Ratna Ratna Swita. Ya. Ini masalah. Ini siapa? Ini apa nih Pak? Ibu ya. Betul bagus tadi. Ratna Swita yang